Oke, kita kembali lagi untuk baca Alkitab ya. Kita akan baca Alkitab kita ya. Oke, kita kembali lagi di lab ini untuk kita membacakan ayat Alkitab ya. Sebanyak 5 pasal pada malam hari. Pada malam ini ya. Kita akan persiapkan dulu. Cek satu. Oke, bergabung buat yang baru bergabung. Cek satu. Oke, kita kembali lagi dalam pembacaan Alkitab ya. Ya, semoga kita juga bisa membaca isi dari Alkitab ya. Tetap dukung channel YouTube kita dengan like dan subscribe ya. Cek satu. Cek satu. Cek. Cek 1 2. Oke. Kita melanjutkan untuk ayat membacakan Alkitab ya, pembacaan Alkitab setiap malam untuk mengajak saudaraku untuk lebih
belajar tentang iman, memperdalam isi dari perkataan Tuhan yang ada di Alkitab kita ya. Ini kita sudah membaca dari kemarin dari Kejadian 1 pasal ke-1 sampai 50 ya. Semalam kita sudah baca di Keluaran pasal 1 sampai pasal 5, ini kita baca sampai pasal 10 ya. Ya, selamat malam buat yang baru bergabung ya. Shalom. Semoga kita juga bisa membaca ayat-ayat firman dari Tuhan yang ada di Alkitab kita. Karena tahun ini ya tahun pengajaran iman untuk kita, agar bisa menerapkan untuk keluarganya. Karena ketika kita membaca Alkitab, kita mendapatkan satu pencerahan dalam hati. Meskipun tidak bisa kita mengartikan, ya ajak Tuhan untuk bisa mengartikan setiap yang kita baca dan yang kita lihat. Oke, kita lanjut di Keluaran 6 di pasal 6 ini ya, di ayat 2. Situ ada judul perikopnya, pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tetapi mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Nah, ini banyak podcast itu yang mengatakan Tuhan Yesus Tuhan Allah itu tidak pernah mengakui dia Tuhan. Di sini di Keluaran ini banyak Tuhan itu langsung menyatakan, "Akulah Tuhan, akulah Tuhan." Ya. Jadi di sini bangsa yang dipimpin oleh Musa ya, yaitu Israel, itu sedang dipekerjakan paksa oleh orang Mesir ya. Sampai Musa itu pergi ke Midian untuk menjauh dari perbudakan itu. Dan ada pesan Tuhan kepada Musa dan Harun bahwasanya dia akan memberi pesan kepada bangsa Israel yang sedang ditindas oleh orang Mesir itu ya. Kita lanjut di ayat ke-9. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Tidak petah itu tidak pandai berucap ya. Musa tidak pandai berucap. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Jadi Tuhan memberi perintah kepada Musa dan Harun untuk memberi pesan kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir untuk membawa orang-orang Israel yang diperbudaknya
keluar dari situ. Kita lanjut di Keluaran pasal 6 di ayat 14 di judul perikop nenek moyang Musa dan Harun. Inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Itulah kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yamuel, Yamin, Ohad, Yakin, Johar, dan Saul. Anak seorang perempuan Kanaan, itu kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya: Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni, Simi menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yizrak, Hebron, dan Yuzil. Umur Kehat 130 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Itulah kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amran mengambil Yokhebat, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amran 137 tahun. Anak-anak Izhar, Korah, Nefek, dan Jikhri. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, Abisiab. Itulah kaum orang Korah. Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pineas baginya. Itulah para kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Mereka lah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Jadi itu cerita tentang nenek moyang Musa dan keturunan Musa dan Harun ya. Kita lanjut di Keluaran 6 pasal 6 ya, ayat 28 dengan judul Berekop, Musa menghadap Firaun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir. Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kupirmankan kepadamu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, Bukankah aku ini seorang yang patah lidahnya? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Lanjutannya di Keluar pasal 7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi ke negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya, Harun 83 tahun umurnya. Beda 3 tahun ya. Ketika mereka berbicara kepada Firaun, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka.
Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkatnya itu menjadi ular. Tapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tulah pertama, Keluaran 7, pasal 7 ayat 14 ya. Tulah pertama, air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, dalam arti Israel ya, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ini tidak mau mendengarkan, yaitu Firaunnya ya, tidak mau mendengarkan ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah, dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas air orang Mesir, ke atas sungai selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya mereka semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya, dan tidak mau memperhatikan hal itu. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulai sungai Nil. Menulai ya, mengutuk ya. Tulah kedua, kata. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulai seluruh daerahmu dengan kata-kata akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu, segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermuncullah kata-kata lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuanku, katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu,
untuk pegawaimu dan rakyatmu supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati, lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi ini Tuhan menulai bangsa Mesir karena tidak mau melepaskan bangsa Israel dari perbutakannya untuk dilepaskan keluar dari negeri Mesir untuk menyembah Tuhan Allahnya. Dan hingga Tuhan menulai mereka sampai tulah pertama sampai tulah kedua. Tapi Firaun tetap berkeras hati, padahal dia sudah meminta agar Harun dan Musa itu berdoa kepada Tuhannya untuk mengusir kata-kata itu biar tidak mengganggunya. Tetapi Firaun sudah berjanji akan melepaskan bangsa Israel keluar dari negerinya, tetapi tidak diindahkan karena dia berkeras hati, tidak mau mendengarkan Musa dan Harun membawa pesan kepada raja Mesir itu, ya Firaun, untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dari juga pekerja paksa, biar mereka bisa berseru kepada Tuhan, memuji dan memberi korban persembahan, beribadah kepada Tuhannya. Namun Firaun berkeras hati, tidak mengindahkannya. Kita lanjutkan untuk tulah ketiga di Keluaran pasal 8 ayat 16. Tulah ketiga, nyamuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah pada para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ini tulah ketiga pun tidak diindahkan, masih berkeras juga ya Firaun ya. Jadi kita lanjut ke tulah keempat, lalat pikat. Di Keluaran pasal 8 ayat 20 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tulah keempat lalat pikat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Lalat pikat ya, terhadap pegawaimu, rakyatmu, dan rumahmu, sehingga rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat, lalat pikat ya. Tetapi ayat 22, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini.
sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya. Dan seluruh tanah Mesir, negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami mau berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kepada Tuhan korban Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu keluar pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun dan pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tertinggal. Tetapi sekalipun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Jadi Firaun ini termasuk tetap mengeraskan hati ya, keras hati ya, sampai tulah keempat lalat pikat. Dia tidak mau merelakan umat-umat Tuhan lepas dari negerinya. Dia tidak mau melepaskan mereka untuk beribadah kepada Tuannya, yaitu Allah Bapa. Saudaraku, jadi sampai dibuat pun lalat pikat, tetapi Firaun berbuat curang menjanjikan kepada Musa dan Harun, pergilah, tapi kamu tidak boleh jauh-jauh dari negeri ini. Nah, jadi Tuhan itu membuat lalat pikat, tapi tidak seluruh tanah Mesir. Ada satu tempat di mana para bangsa Israel tinggal, yaitu di tanah Gosen. Jadi Tuhan meluputkan lalat-lalat itu, tidak mengecualikan lalat pikat itu dari tanah Gosen yang ada di Mesir. Oke, kita lanjut untuk tulah berikutnya. Tulah kelima di Keluaran 9 pasal ke-9 ya, di ayat 1 sampai seterusnya. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicara kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah aku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang di padang, kuda keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Maksudnya di negeri ini, di negeri Mesir. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Nah, ini sampai tulah kelima, Firaun Raja Mesir tetap mengeraskan hati, tidak mau melepaskan bangsa Israel yang telah Tuhan tetapkan untuk menyembah mereka, untuk beribadah kepada Tuhan Allah Bapa.
Tetapi Firaun berkeras hati sampai tulah kelima ini. Kita lanjut tulah ke-6, bara, di Keluaran pasal 9 ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga biru, jelaga dari dapur, peleburan serangkup penuh, dan Musa harus mengamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa mengamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga lalu itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara, sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Jadi ini memang supaya nyata tulah-tulah itu, tanda-tanda mujizat itu untuk bangsa Israel dan juga bangsa Mesir ya, untuk menguatkan iman Musa dan Harun. Jadi Tuhan itu ya sesuai perkataannya mengeraskan hati Firaun supaya dia menunjukkan tulah-tulah itu kepada seluruh negeri yang ditempati, negeri Israel dan negeri Mesir ya. Nah, jadi itu dia. Kita lanjut ke tulah ke-7. Ke tulah ke-6, bara, Firaun tetap mengeraskan hatinya, karena itu memang udah Tuhan katakan supaya nyatalah mujizat Tuhan kepada Harun dan Musa, supaya mereka percaya. Tulah ke-7, hujan es. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimansyurkan di seluruh bumi. Dalam arti Tuhan berfirman ya, Tuhan Allah berfirman kepada Harun ya, dan juga kepada Musa dan Firaun. Selanjutnya, engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang tidak pulang berkumpul ke rumah, akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Lalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Gosen
tempat kediaman orang Israel tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah," kata Firaun. "Berdoalah kepada Tuhan, Guru yang sangat dahsyat, dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah tinggal lebih lama lagi." Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, dan aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya." Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun. Dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan. Maka berhentilah guru dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang-orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantara Musa. Jadi sampai tulah ke-6 guys. Sampai tulah ke-6 saudaraku. Tulah ke-7 hujan es. Firaun tetap mengkeraskan hatinya. Dia tetap berbuat dosa, berbohong. Padahal dia telah berjanji akan memberikan dan membebaskan umatnya dari perbudakan, sehingga mereka bisa beribadah kepada Tuhannya. Tetapi dia tidak menerimanya, dan dia tetap mengeraskan hatinya dan segala pegawainya. Dia berbohong sampai tulah ke-7. Kita lanjutkan lagi tulah ke-8 ya. Di Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai seterusnya. Tulah ke-8, belalang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir, dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan diri di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku," umat Israel ya. "Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan-hujan itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini." Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi, supaya mereka beribadah ke Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuhan ku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa?" Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, "Pergilah beribadah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu?" Jawab Musa, "Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan." Tetapi Firaun berkata kepada mereka, "Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu,
Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir, dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi hingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala bubuhan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Nah, sampai tulah ke-8 ya, belalang ya, Tuhan tetap mengeraskan hati Firaun agar tidak membebaskan umatnya, sehingga pun juga dia menyatakan mujizat biar mereka tahu siapakah Tuhan Allahnya. Dan juga supaya Harun dan Musa membicarakannya kepada anak cucu mereka bahwasanya Tuhan Allah itu mengadakan segala mujizat bagi setiap bumi. Tulah ke-9, ini lanjut ya, tulah ke-9 di Keluaran pasal 10 ayat 21. Tulah ke-9, gelap gulita berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya, yaitu di tanah Gosen ya. Jadi bangsa Israel itu nggak kena, guys, tidak kena tulah itu. Mereka aman-aman saja. Jadi semua tulah itu dikenakan kepada negeri Mesir, termasuk tulah ke-9 ini gelap gulita ya. Tetapi orang Israel tetap terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadah kepada Tuhan Allah, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelian dan korban bakar harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menjadikannya untuk Tuhan Allah kami, dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami, dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi.
Sampai juga ya kita selesaikan dulu tulah ini ya. Kita selesaikan tulah yang diturunkan Tuhan untuk bangsa Mesir ya. Tetapi meluputkannya dari bangsa Israel. Sebentar ya. Kramex. Oke, kita baca ya. Lagi. Di Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai seterusnya. Tulah ke-10 sampai tulah ke-10 ya. Ini masih tulah ke-10. Kita akan lihat sampai tulah ke berapa. Tulah ke-10. Jadi tulah itu hanya ada 10 ya guys. Tulah itu diturunkan kepada negeri Mesir cuma 10 tulah ya. Kita harus menyelesaikan dulu untuk tulah ini ya. Jadi tulah itu Tuhan adakan kepada bangsa Mesir agar dia melihat bahwasanya kekuatan dari Tuhan itu dan menyatakan bahwasanya Tuhan itu adalah Allah orang Israel dan mereka harus menyembah Tuhan Allahnya. Seperti itu ya. Jadi semua tulah-tulah itu diturunkan kepada bangsa Mesir, tetapi diluputkan kepada orang Israel yang ada di dalam negeri Mesir. Jadi sudah sampai tulah ke-10 ini ya. Kita lanjut di Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai seterusnya. Tulah ke-10 diberitahukan. Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah orang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku, serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Ya, untuk tulahnya berakhir di tulah ke-10 ya. Di tulah ke-10. Tapi Tuhan tetap mengeraskan hatinya biar semua dapat melihat mujizat itu, dan supaya bertambah-tambah mujizat itu di atas bumi, saudaraku ya. Dan Musa pun sangat jengkel dan Firaun, Musa dan Harun ya, sangat jengkel mereka. Mengapakah hati Firaun ini keras gitu? Ternyata memang udah difirman ke Tuhan bahwasanya dia akan berkeras hati sampai tulah ke-10 ya.
Kita lanjut di Keluaran pasal 12 ya. Kita lanjut aja dulu ya. Kita lanjut sampai 10 pasal aja ya. 10 pasal ya, dari pasal ke-6 sampai ke pasal 15. Tentang perayaan Paskah di Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai seterusnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba dan atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jamaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya kepada waktu senja. Senja itu waktu sore ya. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan kepada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipinggang api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai ke pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari semua manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Di Keluaran ini banyak Tuhan itu menyatakan akulah Tuhan. Tetapi ada di podcast saudaraku ya, yang dia dari Kristen ke Muslim, dia mengatakan Tuhan Allah tidak pernah menyatakan di Tuhan. Tetapi di Keluaran ini, dari Keluaran pasal ke-1 sampai pasal ke-12, Tuhan menyatakan akulah Tuhan, akulah Tuhan. Sampai dia menyatakan mujizat, menurunkan tulah ke Firaun untuk menyatakan bahwasanya dialah Tuhan, dialah Tuhan Allah. Seperti itu ya. Di podcast ada saya dengar itu saudaraku. Jangan terjerumus. Kayak buat kalian, jangan hanya membaca, mengonsumsi berita yang sepenggal. Bacalah Alkitab. Kita lanjut di Keluaran pasal 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nih, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel ya, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun
hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi. Sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang, 7 hari lamanya, tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa mengambil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat isop. Sehat, baru, Japanda cincau hijau. Sebentar ya. Cincau Kan. hijaunya alami, tanpa pengawet. Cobain Japanda cincau hijau. Ingat cincau. Oke, kita lanjut lagi pembacaannya. Tadi ada iklan, jadi kita biar bisa relaksasi juga mendengarkan saya membacakan ayat-ayat Alkitab ya. Oke. Lalu Musa memanggil tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kamu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat isop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Ini tulah ke-10-nya diberitahukan setelah perayaan Paskah ya, tentang perayaan Paskah. Tulah ke-10 di Keluaran pasal 12 ayat 29, judul perikop tulah ke-10, anak sulung mati, orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama dengan pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu.
bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras. Dan mohon orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas baunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. 600.000. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Nah, orang Israel diam di Mesir dengan perbudakan dan kerja paksa selama 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Itu tadi ya, sampai itulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir ya. Jadi sampai itulah ke-10 sampai anak sulung mati, anak sulung raja Mesir ya, Firaun ya. Nah, jadi di situ Firaun menyuruh Musa dan Harun untuk membawa bangsanya keluar. Dan juga di situ orang Israel melakukan segala yang diperintahkan Musa, yaitu mengambil barang-barang emas, meminta dari orang Mesir. Nah, dan Tuhan telah membuat orang Mesir bermurah hati. Jadi dibuat hati orang Mesir itu untuk bermurah hati, memberikan segala emas dan perak mereka dan kain-kain ya. Nah, dan seperti itu ya. Nah, juga banyak kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan keluar dari tanah Mesir, dari tanah Mesir ya, seperti yang difirmankan Tuhan, biar mereka keluar dari negeri itu untuk beribadah kepada Tuhan alam. Sesudah 430 tahun guys. Setelah 400, jadi selama 430 tahun lah orang Israel berada di Mesir dengan perbudakan, dan Firaun tidak membebaskan mereka, tidak merelakan mereka keluar dari negeri Mesir. Jadi setelah Tuhan memberi tulah itu semua kepada negeri Mesir, maka Tuhan juga melindungi semua orang Israel ya, yang ada bersama Musa dan Harun yang keluar dari negeri Mesir. Itu ya saudaraku ya, untuk menjadi saksi dan juga orang Israel turun-temurun untuk mengingat kemuliaan Tuhan itu guys. Oke, lanjut kita di Keluaran pasal 12 dengan judul Perekop Ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah ayat 43. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya.
seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Pasca itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seseorang asing telah menetap kepadamu dan mau menyerahkan dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat, barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Lanjut di Keluaran pasal ke-13 dengan judul perikop ketetapan tentang anak sulung hari raya roti tidak beragi, ayat 1 sampai seterusnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang punya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Jadi Paskah itu saudaraku, untuk mengingat untuk mengingat apa yang telah dibuat Tuhan untuk bangsa Israel kepada bangsa Mesir hingga mereka keluar. Jadi Paskah itu tepat sebagai peringatan bahwasanya bangsa Israel telah keluar dari Mesir oleh karena Tuhan. Oke, lanjut di Keluaran pasal 13 ayat 9 ya. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan dan anak sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung dari antara anak-anakmu laki-laki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu, maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dan anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang
jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sebab semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutubus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Ya, kita lanjut di Keluaran pasal 13 dengan judul perikop Allah menuntun umatnya di ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiap api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi seperti itulah Allah menuntun umatnya ya keluar dari Mesir. Dan juga walaupun ini paling dekat ya, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir ya. Jadi ya, sebab firman Allah ini, setelah Firaun membiarkan bangsa-bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan. Ya, ini Tuhan berfirman ya, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ada juga umat Israel itu yang tidak berani menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi semuanya tidak terjadi. Tuhan Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tiberau dengan siap berperang ya. Dan juga ketika Tuhan menuntun mereka, umatnya, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka. Jadi Tuhan beri pada siang hari tiang awan biar mereka tidak kehausan, tidak kepanasan ya, mereka di jalan. Dan pada waktu malam Tuhan memberikan tiang api untuk menerangi mereka supaya mereka tidak kegelapan, guys. Seperti itulah Tuhan Allah menuntun mereka ya, menuntun umatnya keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan ya, ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Tuh, masuk di Keluaran pasal 14 kita sampai Keluaran pasal 15 ya. Oke, kita lanjut di Keluaran pasal ke-14 dengan judul perikop Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di Baal Jefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah menggunung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkata kepada mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita?
Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukan yang mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Jefron. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir ini, dari orang-orang Israel, ya, bangsa Israel. Ini mendemo lah ya kepada Musa, ya. Orang itu berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Jadi maksud bangsa orang Israel, mereka kira Musa ini membawa mereka keluar dari Mesir untuk menguburkan mereka di gurun, membiarkan mereka mati, membawa kami keluar. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, itu ya, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Jadi sudah terjawab semua, ya, yang dikeluhkan oleh bangsa Israel yang dituntun keluar dari tanah Mesir, ya. Jadi itu Firaun bertindak untuk terakhir kali, ya. Dia mengejar bangsa Israel sehingga orang-orang bangsa Israel itu menjadi ragu hatinya, tawar hatinya, dan sehingga dia berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir makanya kamu membawa kami keluar atau membuat kami meninggal di padang pasir itu? Jadi Musa berkata, janganlah takut, berdirilah, tetaplah lihat keselamatan dari Tuhan. Jadi untuk yang ini Firman bertindak untuk Firaun, bertindak untuk penghabisan kali, itu untuk terakhir kali. Untuk terakhir kali Tuhan mengeraskan hatinya, gitu. Jadi Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja, itu. Jadi Musa meneguhkan kembali hati orang Israel yang telah merasa mereka dibawa keluar untuk menjadi habis atau membuat mereka ke dalam maut, tapi sejatinya tidak, saudaraku, ya. Jadi Musa mengingatkan bangsa Israel, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya. Kita lanjut di Keluaran pasal 14 di ayat 15 dengan judul Perikop menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orang yang berkuda. Jadi di sini bangsa Israel akan menyeberangi laut Teberau, dan Tuhan telah berfirman kepada Musa agar dia mengangkat tongkatnya ke atas laut itu dan membelah air itu sehingga orang Israel bisa lewat.
Dan di situ juga orang Mesir dikeraskan hatinya oleh Tuhan untuk mereka melihat kemuliaan Tuhan, hingga mereka menyatakan kemuliaannya. Jadi supaya orang Mesir juga mengetahui bahwasanya Tuhan Allah itu ya bisa membelah laut. Jadi hingga mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan terhadap Firaun, keretanya, dan orang yang berkuda. Lanjut, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sebab di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orang yang berkuda sampai ke tengah laut. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sebab orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikian pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Nah, itu dia ya. Setelah Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menyeberangi laut Teberau. Nah, jadi firman Tuhan, "Mengapakah engkau bersusur demikian? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Ya. Jadi banyak dari bangsa Israel itu takut berangkat karena mereka tidak percaya, tidak yakin, mereka ragu. Itu. Jadi ketika mereka menyeberangi suatu laut, maka Tuhan berfirman kepada Musa untuk dia mengangkat tongkat, mengayunkannya ke arah laut supaya air laut itu terbelah. Tetapi Tuhan juga mengizinkan bangsa Mesir untuk melihat kemuliaannya, untuk melihat bahwasanya laut itu terbelah. Seakan-akan mereka mengejar bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu, yang melintasi laut Teberau. Nah, jadi Tuhan berfirman pas pagi-pagi sampai pagi itu menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering di tengah, maka terbelahlah air itu. Seperti itu. Tetapi orang Mesir mengejar dan menyusul mereka dengan kuda Firaun. Dan waktu pada jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api itu.
Ia membuat roda keretanya berjalan miring, jadi agak lambat mereka untuk mengejar orang itu dari belahan air laut yang sudah dibelah itu. Jadi Tuhan juga menyuruh, ya, berfirman kepada Musa. Jadi di sini ia membuat keretanya berjalan miring, maju dengan berat sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, atau lari keluar. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Jadi bukan bangsa Israel yang berperang kepada Mesir, tapi Tuhan itu sendiri. Itu. Jadi mereka mencoba mengejar, tapi mereka berat langkahnya, maju depan berjalan miring. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, ya, mengulurkan tangannya, menggembalikan air laut itu. Jadi bangsa Mesir yang mengejar orang Israel yang melewati laut Teberau itu tidak bisa mengejar mereka karena air itu sudah berbalik setelah difirmankan Tuhan kepada Musa. Itu. Jadi Tuhan sangat membela bangsa Mesir dari segala orang-orang yang ingin memperbudak mereka, menyengsarakan mereka. Jadi pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati, terantar di pantai laut. Kenapa? Mereka udah sampai ke tengah, udah mengejar bangsa Israel ini lebih dulu jalan di depan. Tapi air itu kembali, jadi mereka terbenam di pantai laut itu, ya, mati mereka. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Nah, itu dia, ya. Jadi setelah dilihat mereka, orang-orang Israel, betapa besar perbuatan Tuhan ini kepada mereka, membela mereka, membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Lalu mereka percaya kepada Tuhan. Itu untuk orang Mesir yang telah mati setelah mengejar orang-orang Israel yang telah menyeberang itu, ya. Di Keluaran pasal 15 kita lanjut, ya. Ini terakhir, ya, pembacaan Alkitab kita, ya. Ini pasal terakhir, ya. Sudah 10 pasal kita baca dalam jangka waktu 1 jam 30 menit ini, ya. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparnya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukan yang dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan, ya, para perwira orang Mesir itu dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam oleh seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena napas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar dan mencapai mereka dan akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kunus pedangku dengan tanganku untuk melenyapkan mereka. Dan mereka ini, dalam arti mereka ini adalah bangsa Israel yang keluar dari negeri Mesir, ya. Itu, ya. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutup mereka. Nah, jadi ini bersaksi mereka, ya, bahwasanya siapa
siapa saja, ya, siapa aja yang bangkit menyentuh, menentang, ataupun membuat bangsa Israel sengsara, ya, tidak Tuhan biarkan, saudaraku, sehingga orang Israel tidak bisa dikejar oleh orang Mesir yang ingin berbuat, yang ingin membunuh mereka, yang ingin mengejar mereka, dan ingin merampas mereka kembali. Tapi Tuhan melenyapkan mereka di tengah laut. Karena itu kasih Tuhan kepada orang Israel, sehingga Dia menebus semua umatnya, mengeluarkan mereka dari perbudakan, dan juga dengan tangan kanan Tuhan, ya, kekuasaan menghancurkan musuh. Karena napas hidungnya segala air naik bertimbun-timbun, ya, air bah membeku di tengah-tengah laut. Walaupun musuh mengata aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan, berbuat jahat, melampiskan kepada mereka, menghunuskan pedang, dan melenyapkan mereka. Tetapi Tuhan meniup dengan taufan angin, sehingga laut pun menutupi mereka, tertutup, sehingga mereka tidak bisa melenyapkan orang Israel. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dan kasih setia-Mu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu, gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar negeri dan takut menimpa mereka. Mereka seperti batu, kaku seperti batu. Sampai umat menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang Kau peroleh menyeberang, Engkau membuang mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, di tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu, ya Tuhan. Sebab kudus yang didirikan tangan-Mu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ini nyanyian Musa, ya, nyanyian Musa dan orang-orang Israel untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya. Di Keluaran pasal 15 ayat 19, ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiya itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutnya, memukul rebana serta menenari, dan bernyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Di Keluaran pasal 15 ayat 22 ada judul perikopnya, di Mara dan Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi di padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan,
Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Oke, saudaraku ya, kita sudah di akhir bacaan Alkitab di hari ini di tanggal 2 Maret, 3 Maret, 2 Maret ini ya. Kita sudah baca 10 perikop. Kita berjumpa lagi di hari esok untuk membacakan firman Tuhan, untuk membacakan ayat-ayat Alkitab, sehingga juga kita dapat kecerahan, dapat tambah pengharapan. Nah, kita akan akhiri untuk pembacaan ini. Kita akan berdoa dulu ya. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, sungguh sempurna apa yang Engkau perlihatkan di dalam kitabmu, di dalam Alkitabmu. Semua perkataanmu, semua silsilah ada di situ di kitabmu Tuhan. Saya tidak pandai untuk mengartikan, menafsirkannya, tetapi Engkaulah yang selalu memberi pencerahan, memberi perlindungan dan menyertai, dan buat saya mengerti akan perkataanmu yang telah saya bacakan. Buat itu menjadi rema, menjadi suatu pengharapan bagiku dan juga bagi yang mendengarkan di channel YouTube ini. Kiranya Engkau Tuhan mengirimkan orang-orang baik yang selalu meng-like, mendukung channel YouTube ini, karena saya masih pemula Tuhan. Dan ini saya mulai Tuhan bukan karena saya ingin mencari popularitas atau konten semata, tetapi saya juga ingin menambah pengertian tentang membaca Alkitab Tuhan. Saya tidak sempurna mengartikan itu semua Tuhan, tapi Engkau lah menyempurnakannya. Engkau lah memberi untuk perkataanmu itu bisa saya perjelas dan bisa saya mengerti Tuhan. Tuhan, Engkau telah baik bagiku dan kami semua umat-Mu. Engkau melawan segala musuh yang ingin melenyapkan hamba-Mu ini yang telah mengucap syukur padamu Tuhan, tapi Engkau berperang atas mereka. Engkau menyelamatkan kami, umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya pun juga hanya bermohon padamu Tuhan, kalau memberi penyembuhan, kalau angkat segala beban yang saya derita ini Tuhan. Kiranya Engkau lah Tuhan memberikan jalan terbaik. Engkau memberikan pada akhirnya indah semua apa yang saya harapkan Tuhan. Engkau lah Tuhan yang melancarkannya, Engkau yang menyertainya, Engkau lah yang memberkati Tuhan. Dan tidak kesempurnaan dari saya berkata Tuhan, Engkau lah menyempurnakannya Tuhan. Saya tidak pandai berkata-kata lebih banyak Tuhan, karena saya ini hanya juga pendengar, dan saya juga membutuhkan guru, yaitu Engkau Tuhan, untuk memberi pelajaran, untuk memberi suatu pengertian kepadaku Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap Engkau hantarkan orang baik untuk mendukung channel ini. Kiranya aku pun juga tetap teguh menjalankan ini, bukan karena cari popularitas, tapi hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar semua orang melihat bahwasanya mereka harus kembali membaca firman-Mu, membaca perkataan-Mu Tuhan. Bukan harus pintar menafsirkannya, tetapi kita juga harus melihat, mendengar, menyaksikan apa saja yang dari firman ini telah tertulis di Alkitab itu Tuhan. Kau berilah pengertian bagi kami agar bisa memiliki hati untuk bisa mengerti segala perkataan-Mu dalam Alkitab. Dan juga Engkau Tuhan
telah menyatakan dirimu Tuhan berkali-kali, tetapi dunia tidak mengakui itu. Tapi mereka melupakan bahwasanya Engkau telah mengakui dirimu itu Allah dengan menyatakan mujizat, menyatakan tulah kepada bangsa-bangsa, bangsa Mesir, dan semuanya Kau tunjukkan. Tapi dunia menolak semua apa yang ada daripadamu. Karena Engkau Tuhan yang tetap mengajariku dan kami semua untuk tetap takut akan-Mu. Dan di pada saat-saat genting ini, Engkaulah Tuhan yang membuat kami beriman, Engkau perkenankanlah kami Tuhan. Saat yang genting ini, Engkaulah menyelamatkan umat-Mu dari segala apa hal jahat. Kau jauhkan, Kau berikan kesehatan, rezeki melimpah, dan seluruh negara ini Engkau adalah yang damaikan Tuhan. Dan juga Indonesia kami ini kiranya Engkau menjauhkan orang-orang yang congkak, orang-orang yang tamak Tuhan. Buatlah mereka memiliki kasih yang tetap saling merangkul satu sama lain. Engkau jauhkanlah orang-orang yang intoleran, dan janganlah membuat kami menjadi putus asa atas semua itu. Buatlah kami semakin membara memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang tidak sempurna. Kiranya Engkau sempurnakan Tuhan, agar menjadi berkat dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus saya berdoa, amin. Oke, kita akhiri ya. Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe, yang sudah mendengarkan. Kiranya Tuhan memberkati ya. Maaf jika tidak tersapa atau salah membacakan dalam Alkitab, atau tidak sempurna dalam menyampaikan sesuatu yang ada dalam Alkitab, karena saya masih belajar. Terima kasih, tutup bungkus kalian semua. Tuhan yang memberkati, dan apapun aktivitas kalian, semoga Tuhan yang melindungi ya. 7 yang like ini kiranya Tuhan memberkati. Jangan lupa kalian untuk mendukung channel saya dengan like dan subscribe ya. Saya setiap malam itu membaca Alkitab ya, untuk juga mengajak semua di tahun pengajaran iman ini agar bisa membaca Alkitab, karena dari sanalah kita akan mengerti maksud Tuhan. Dan kita jangan hanya mendengar berita-berita sepenggal tentang nabi-nabi palsu ya, tentang mereka podcast itu yang mengatakan Tuhan itu tidak pernah mengakuinya Tuhan, tetapi di kitabnya ini kita dapat semua ya. Oke, tetap sehat selalu, Tuhan memberkati ya.